Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas ketiga saya dalam mata pelajaran komputer dan media pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desti Wulandari dengan NIM 856780835. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka semester 4. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian semua? Masih semangat untuk belajar dari rumah? Masih ya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang tema 7, yaitu tentang gaya dan gerak. Untuk teman-teman semua, marilah kita simak video ini dengan baik ya. Nah, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya dan yang kedua tentang macam-macam gaya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak. Hal itu menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah atau berubah bentuk benda. Contohnya, yang pertama itu mendorong meja. Adapun contoh yang kedua yaitu menendang bola. Jenis-jenis gaya. Aktivitas sehari-hari kita memang sering melibatkan gaya. Gaya yang menghasilkan kerja otot manusia seperti tarikan dan dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu disebut dengan gaya otot. Tetapi sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Berikut adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka ototmu akan bertambah besar dan kuat. Gaya yang kedua yaitu gaya statis. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Kita dapat melakukan percobaan untuk membuktikannya adanya gaya listrik statis. Coba kalian gosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut kalian. Siapkan juga kertas yang telah disobek-sobek halus. Setelah digosokkan berulang kali ke rambut, dekatkan penggaris pada potongan kertas. Maka kalian akan melihat potongan kertas tersebut akan tertarik ke arah penggaris. Hal ini disebabkan karena dengan adanya gaya listrik statis. Yang ketiga yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet alam. Contohnya seperti logam, jarum, paku, atau benda lainnya yang terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut gaya magnet. Yang keempat ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi untuk benda menarik di lain ke bawah. Contohnya kita bisa lihat bila kita melempar benda ke atas baik dari kertas, pensil, atau benda lainnya, maka semua benda itu akan jatuh ke bawah. Berbeda bila di luar angkasa, para astronot tidak akan merasakan gravitasi. Akibatnya mereka akan melayang-layang bila berada di luar angkasa. Yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya saat kamu bermain panah, karet mampu mendorong anak panah tersebut dengan cepat dan jauh.
Yang keenam itu adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah bila kedua saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan, bila jalan licin, maka gaya gesekan akan kecil dan kita akan kesulitan berjalan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan atau pergeseran benda secara umum. Benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi dari satu titik ke titik lainnya. Artinya, benda bergerak ketika posisinya berubah. Gerak pada benda terbagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan bentuk lintasannya, acuan, pengamatannya, dan sifat kecepatannya. Di sini kita akan membahas tentang gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. Yang pertama itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya kendaraan yang berjalan seperti mobil, sepeda, kereta api yang melaju pada rel yang lurus, buah apel yang jatuh dari pohonnya, dan semua objek bergerak pada lintas lurus. Contoh yang kedua yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerakan benda yang terjadi pada lintasan melingkar dengan jari-jari di pusat lingkaran. Dalam hal ini, jarak pada pusat putaran adalah sama, hanya posisinya yang berubah. Contoh gerakan melingkar yaitu ketika kita melihat roda kendaraan yang bergerak melingkar pada porosnya. Yang kedua yaitu ketika kita melihat arah jam jarum. Dan yang ketiga yaitu ketika melihat baling-baling pesawat. Dan yang ketiga yaitu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang dalam lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya pada meriam yang bisa meluncurkan peluru dan bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Baiklah, itulah dia tadi pembahasan materi kita pada hari ini tentang gaya dan gerak. Semoga materi dan video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.